Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Humanisma selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Lalu saya akan memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada konsep pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Lalu yang kedua ada masalah kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang ketiga ada landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang keempat adalah konsep pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Laila Nurul Kamila dengan NPM 2022-14-50396. Dan saya Astrid Tewa Putri dengan MPM 2022-14-50415. Oke, kami berharap pemaparan materi kami dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menonton. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang keempat adalah contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekofisiensi atau artinya tidak merusak ekosistem. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia. Misalnya, tumbuhan, hewan, udara, cahaya matahari, dan tanah. Lalu selanjutnya adalah cara pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu selektif dalam memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Yang kedua, menjaga kelestarian dengan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan kita dalam mempertanggungjawabkan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga adalah penghematan sumber daya alam atau mengurangi eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan penuh. Dan yang keempat adalah upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengelolaan tanah pertanian lahan basah dan kering. Jadi mari kita ke inti materi konsep pengelolaan ini ya guys, yaitu konsep pengelolaan sumber daya alam ini sendiri. Konsep pengelolaan sumber daya di bidang pertanian. Mekanisme pertanian tanpa perhitungan tepat dapat menurunkan kesuburan sifat fisik tanah sehingga menyebabkan terjadinya erosi tanah yang disebabkan oleh air. Penggunaan pupuk alami atau pupuk organik. Pupuk organik merupakan hal yang tepat dalam lingkungan pertanian karena dapat menjaga kelestarian tanah karena mengandung mineral dan zat-zat dalam produk pupuk organik cocok untuk menjaga kelestarian tanah karena tidak mengandung bahan kimiawi. Penggunaan pestisida seperlunya. Penggunaan pestisida adalah hal yang mutlak dalam pertanian untuk mencegah serangan hama yang dapat merusak tanaman. Namun untuk kelestarian sumber daya alam ini pestisida harus digunakan sesuai dengan kebutuhan agar residu yang dihasilkan tidak banyak dan mengendap dan dapat merusak tanah dan menyebabkan tanah tidak lagi subur. Yang keempat adalah pengelolaan tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Pelestarian tanah yang datar dapat dilakukan dengan reboisasi terhadap tanah yang gundul. Perbukitan atau pegunungan dengan tanah yang miring dapat dilakukan dengan terasering atau sengkedan untuk menghemat laju aliran air hujan sehingga tidak terjadinya longsor. Yang kelima adalah pengelolaan udara. Sebagaimana diketahui, udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernafas memerlukan atmosfer udara. Upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian tetap layak dihirup dengan penanaman pohon dan tanaman hias di lingkungan sekitar. Upaya pengurangan emisi atau gas sisa atmosfer dan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang keenam adalah pengelolaan hutan. Eksploitasi hutan yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan ekosistem hutan menjadi rusak. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu reboisasi, melarang pembebadan hutan, dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketujuh adalah pengelolaan laut dan pantai. Pengerukan pasir pantai, pengerusakan ekosistem hutan mangrove, dan terumbu karang di laut merupakan kegiatan manusia yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan pantai. Upaya yang dapat dilakukan adalah reklamasi pantai, melarang pengambilan batu karang yang berada di sekitar pantai atau laut, melarang penggunaan bahan peledak atau racun kimia untuk menangkap ikan. Yang kedelapan adalah pengelolaan flora dan fauna. Kehidupan bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Terputusnya rantai makanan tersebut
mengakibatkan gangguan sebuah ekosistem dan juga komponen rantai makanan. Yang dapat dilakukan adalah mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, dan penindakan tegas terhadap perburuan liar dan kerusakan cagar alam. Berikut adalah sedikit cuplikan video animasi mengenai permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Pernahkah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari menebang hutan untuk keperluan pribadi, juga untuk keperluan industri. Dan polusi dari kendaraan bermotor kita akan menyumbang pemanasan global. Dampaknya, menurut sumber dari Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 270.000 hektar lahan hutan primer pada tahun 2020. Pencemaran udara juga akan meningkat. Jalanan di kota akan dipenuhi dengan asap kendaraan bermotor. Selain itu, akan diperparah dengan asap pabrik yang didirikan di pusat kota. Saat musim kemarau, akan terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Saat musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Sekarang, banyak kota-kota besar yang mengalami kebanjiran. Jadi, kalau kita mau lingkungan tempat tinggal kita lebih baik, kita harus menjaga bumi kita dengan perubahan perilaku kita. Contohnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, melakukan penghijauan di sekitar rumah atau lingkungan sekitar kita, dan mengajak banyak orang untuk menanam pohon dan melestarikan hutan. Yuk, mari lakukan penghijauan demi menyelamatkan bumi. Mulai dari satu pohon untuk satu kehidupan, karena hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Energi hijau masa depanku. Setelah menonton cuplikan video tersebut, mari kita ke pembahasan selanjutnya, permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Menurut Mantra tahun 2001, masalah lingkungan bukanlah sesuatu yang terdiri sendiri, melainkan sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan dalam konteks penduduk dan pembangunan. Pertama, berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang terbuka hijau. Peningkatan populasi manusia atau meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi. Pada sisi lain, luas tanah atau lahan yang tidak bertambah kepadatan penduduk dapat menyebabkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Kedua, kebutuhan udara bersih dan pencemaran udara. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Demikian pula manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Manusia memperoleh oksigen yang dibutuhkan melalui udara yang bersih. Udara bersih berarti udara yang tidak tercemar, sehingga kualitas udara terjaga dengan baik. Lalu yang ketiga ada manajemen keterpaduan kawasan. Daerah aliran sungai merupakan suatu kesatuan yang membentuk dan berpengaruh terhadap suatu lingkungan. Manajemen DAS lebih ditekankan pada pengelolaan kawasan hulu dan hilir daerah aliran sungai. Hulu identik dengan kawasan hutan dan hilir identik dengan kawasan sungai. Selanjutnya adalah ketersediaan air bersih dan pencemaran air. Air bersih merupakan air yang memenuhi syarat kualitas yang mengikuti syarat fisika, kimia, dan biologi. Syarat kimia itu air tidak mengandung zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Syarat fisika yaitu air tetap jernih, tidak berubah warna, tidak ada rasa, serta tidak berbau. Sedangkan syarat biologi yaitu air tidak mengandung mikroorganisme. Yang kelima adalah penyebab banjir. Faktor penyebab banjir yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah pengundulan hutan, membuang sampah sembarangan, tertutupnya tanah perkotaan dengan beton, aspal, dan rusaknya tanggul sungai. Banjir sudah terjadi saat curah hujan tinggi serta dapat merusak aliran irigasi, jembatan, jalan, rumah. Yang keenam adalah penumpukan sampah dan limbah rumah tangga. Pengumpulan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle, sering menjadi salah satu cara untuk mengurangi debit sampah yang berlebihan. Konsep penanganan reduce adalah upaya mengurangi volume sampah dengan berbagai cara tanpa merusak lingkungan. Penanganan reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, lalu penggunaan recycle adalah mendaur ulang sampah sehingga dapat dijadikan barang yang lebih bermanfaat. Menjelaskan materi berikutnya yaitu landasan hukum prinsip dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kepunahan dengan jalan pengawetan, dan pelestarian.
Landasan hukum konservasi sumber daya alam. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bertujuan untuk mengatur sistem penyanggaan kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, agar terjamin pemanfaatannya bagi masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 68 Tahun 98 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, di mana pengertian kedua hal tersebut adalah suaka alam, kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta sistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Untuk selanjutnya adalah prinsip konservasi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, prinsip konservasi sumber daya alam ini terdapat menjadi 3. Yang pertama adalah perlindungan atau protection, yaitu perlindungan terhadap sistem penjaga kehidupan. Yang kedua adalah pelestarian atau preservation, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Yang ketiga adalah pemeliharaan atau perpetuation, yaitu menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis flora maupun fauna. Berikutnya, upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, pengelolaan konservasi yang dilakukan di Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama, penetapan kawasan konservasi. Yang kedua, penetapan peraturan perundangan yang berhubungan dengan konservasi pengelolaan sumber daya alam beserta ekosistemnya. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam konservasi. 4, pengendalian, pemburuan, dan perdagangan satwa. Kelima, pengembangan ekonomi alternatif. 6, menghindari introduksi spesies eksotik. 7, pengembangan kawasan perlindungan dengan pendekatan spesies. 8, pemanfaatan sains dan teknologi. 9, pemanfaatan energi terbaru. Selanjutnya adalah contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah dibanding dengan negara lain. Indonesia salah satu negara yang beruntung dalam sumber daya alam ini. Salah satunya adalah sumber daya alam perairan. Dalam pengelolaan, setiap negara pasti memiliki cara pengelolaan sumber daya alam masing-masing. Karena perbedaan sumber daya alam terjadi akibat adanya perbedaan letak, kondisi geologis, kondisi iklim, dan kondisi tanah yang ada di setiap negara. Di dalam negara Korea Selatan, telah sukses melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan merestorasi hutan di kawasannya sejak tahun 1962. Sampai dengan sekarang telah berhasil menanam sebanyak 12 miliar tanaman pada area yang terintegrasi seluas 2,1 juta hektar. Selanjutnya adalah Islandia. Islandia sudah meninggalkan bahan bakar fosil. Islandia memanfaatkan energi hidro atau pembangkit listrik menggunakan tenaga air seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun, dan energi geoterma, panas bumi yang bersumber dari gunung-gunung vulkaniknya dalam 80% kehidupan warga negaranya seperti untuk listrik, sehingga tidak ada lagi yang namanya polusi udara. Lalu di negara Vietnam, termasuk 10 negara teratas yang terkena dampak polusi udara. Di kota besar dan kawasan industri, level partikel halus jatuh di atas ambang aman dan sebanding dengan level di Cina. Emisi gas rumah kaca diperkirakan terus akan meningkat. Produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga batubara merupakan penyumbang utama polusi udara. Dengan seperempat pasokan listrik domestik yang dihasilkan dari batubara, maka Vietnam transisi ke ekonomi hijau atau green economy, mengurangi intensitas bahan bakar fosil, mengalihkan ke kendaraan setir, bertenaga listrik, dan berbagi kendaraan. Nah, jadi green economy itu tuh sangat bagus ya guys ternyata. Nah, apa sih green economy itu? Green economy merupakan konsep baru dalam memandang aktivitas ekonomi untuk mengurangi dampak lingkungan dan bertujuan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan. Nah, green economy ini sendiri juga dapat disimpulkan sebagai ekonomi yang rendah atau tanpa karbon, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan juga berkeadilan sosial. Dapat disimpulkan lebih dalamnya lagi, green economy ini sudah banyak digunakan oleh hampir semua negara karena aktivitas ekonomi yang dilakukan pun tidak baik-baik saja. Green economy ini sendiri membantu dan sudah berkontribusi besar bagi kerusakan lingkungan kita pada saat ini. Selesai sudah materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan dalam materi yang telah disampaikan, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.